Semangat pagi, halo kawan K3L, jumpa lagi di Bincang Safety. Dan hari ini saya Rifka, saya mau bahas tentang pengelolaan diri menghadapi risiko fatigue. Nah, kawan K3L, siapa sih kita di sini yang nggak pernah dengar istilah fatigue? Jadi, fatigue adalah kelelahan yang merupakan masalah yang terjadi di semua orang. Di Indonesia, beberapa kecelakaan di sektor pertambangan hampir sebagian besar dikaitkan dengan fatigue. Nah, hal tersebut perlu menjadi perhatian di mana jika pekerja terus-terus mengalami kelelahan, mungkin akibat dari kurang tidur, bekerja dalam periode yang panjang, beban kerja yang berat, baik dari sisi mental, fisik, dan sebagainya. Dan fatigue tersebut juga dapat berdampak kepada suasana di tempat kerja, kemudian juga di public road, dan tentunya di relationship kita. Ada beberapa penyebab dari fatigue itu sendiri atau kelelahan. Nah, yang pertama, volume pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja, baik fisik maupun mental, dan tanggung jawab melebihi kemampuan dan kapasitas tenaga kerja. Jadi salah satu penyebab fatigue ini adalah beban kerja itu ya guys. Nah, kemudian kawan K3L yang kedua adalah beban tambahan. Nah, beban tambahan ini apa? Beban tambahan adalah beban yang di luar beban kerja yang harus ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Beban tambahan biasanya didapat dari lingkungan tempat kerja yang memiliki potensi bahaya, seperti yang pertama, iklim kerja, yaitu hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, dan panas tubuh. Kemudian yang kedua adalah kebisingan, yaitu suara yang tidak diinginkan yang dapat berpengaruh pada pendengaran, dan gangguan syaraf otonom yang ditandai dengan bertambahnya metabolisme, bertambahnya tegangan otot, serta menyebabkan mereka cepat lelah. Kemudian yang ketiga, penerangan yang tidak memadai akan cepat melelahkan pandangan mata. Tetapi jika berlebihan akan membuatnya menjadi silau, jadi dibutuhkan pengukuran cahaya pada setiap area kerja dengan penerangan-penerangan yang tentunya ideal. Dan yang keempat adalah faktor individu atau faktor umur ya biasanya. Semakin tua, kita akan merasa semakin cepat lelah. Itu adalah hal yang normal. Atau lamanya bekerja termasuk salah satu pengaruh terhadap roster kerja yang tidak teratur atau terlalu lama lembur. Sehingga pola istirahat menjadi kurang memadai, kualitas tidur tidak baik, dan kurangnya asupan makanan serta minuman yang sehat. Nah, selain itu, dehidrasi atau tubuh yang kurang cairan juga sangat berpengaruh terhadap kelelahan itu sendiri. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah mengenali beberapa penyebab kelelahan itu, kemudian gimana sih cara kita mengenali tanda-tanda fatigue atau kelelahan itu sendiri? Nah, kawan K3L, yang pertama kita bisa mengenalinya dari sisi fisik. Nah, kalau dari sisi fisik ini bisa ditandai dengan seringnya menguap, kemudian kelopak mata kita akan menjadi semakin berat, kemudian kita suka menggosok-gosok mata, kepala terasa berat, dan ataupun bisa terjadi microsleeps. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya adalah tanda-tanda mental. Nah, tanda-tanda mental ini dapat berupa yang pertama, sulit konsentrasi dalam setiap tugas atau pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita akan merasa kehilangan perhatian terhadap apapun itu. Kemudian yang ketiga, kita akan merasa sulit mengingat hal-hal yang baru ataupun yang lama. Kita gagal untuk berkomunikasi pada hal-hal yang penting. Gagal mengantisipasi kejadian-kejadian, sengaja melakukan kesalahan, dan tidak sengaja melakukan sesuatu yang benar atau lalai. Kemudian nih yang ketiga itu adalah dari sisi emosi. Nah, tanda-tanda kelelahan dari sisi emosi ini bisa berupa lebih diam daripada biasanya, kemudian kurang tenaga, kurang toleransi, emosional, agresif, ataupun marah-marah. Nah, itu kan tadi tanda-tanda kelelahan nih kawan K3L. Terus apa sih dampak fatigue ini terhadap pekerja? Nah, dampaknya ini sangat banyak ya tentunya. Salah satunya adalah
tidak mampu mengenali bahaya dan menilai resiko pekerjaannya sehingga besar kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua, dampak kelelahan itu sendiri adalah pengambilan keputusan yang tidak tepat. Kita akan terburu-buru atau mengambil jalan pintas. Dan yang ketiga, tenaga berkurang dan kualitas kerja menjadi tidak maksimal. Dan yang terakhir adalah efek terhadap keharmonisan dalam suatu tim, karena yang pertama mungkin kurang komunikasi, atau yang kedua mungkin kita akan merasa cenderung apatis. Nah, solusinya adalah gimana sih kita mengelola kelelahan atau fatigue yang kita alami. Yang pertama nih, kita harus pandai-pandai menggunakan waktu istirahat semaksimal mungkin dengan tidur yang berkualitas dan tidak begadang. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memperbaiki roster kerja dan tidak membiasakan untuk bekerja secara lembur, secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, ini hal yang paling gampang kita lakukan adalah kita harus memperbanyak minum air putih yang cukup setiap hari, terutama pada kondisi area kerja yang panasnya ekstrim seperti di Berau ini kan. Kemudian yang keempat, kita harus meluangkan waktu yang cukup untuk berinteraksi dalam keluarga dan lingkungan sosial. Kemudian kita harus melakukan komunikasi dengan atasan saat kelelahan dan harus mengoperasikan peralatan yang berpotensi cedera dan jangan memaksa diri pokoknya ya. Kemudian untuk pekerja malam sebaiknya tidak banyak melakukan aktivitas fisik pada siang hari. Dan yang terakhir, hanya kita sendiri yang paling mengerti kelelahan kita sendiri. Jadi peran kita adalah kita harus mengenali dan mengelolanya dengan baik. Dan terakhir untuk pengelolaan fatigue ini, ingat lakukan speak up jika Anda merasa fatigue dan jangan memaksa untuk bekerja yang dapat membahayakan diri Anda sendiri serta orang lain. Nah, itu tadi adalah beberapa cara yang bisa saya sampaikan untuk mencegah fatigue itu sendiri. Kalau kalian gimana? Nah, tulis komen kalian di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Keselamatan bisa!